Hai para pejuang buah hati, kembali lagi ke channel YouTube saya Dr. Indra Anwar. Saya berpraktek di Morula IVF Jakarta Bunda International Clinic. Kali ini saya akan membahas mengenai hormon kehamilan atau yang dikenal dengan Human Chorionic Gonadotropin, disingkat HCG. Mungkin pasangan suami istri banyak yang sudah biasa atau familiar mendengar istilah hormon kehamilan atau HCG ini. Biasanya HCG ini kita periksa kalau sudah terjadi keterlambatan haid pada hamil alami atau pada inseminasi, misalnya 2 minggu setelah kita melakukan inseminasi atau bayi tabung, biasanya kita melakukan pemeriksaan hormon kehamilan ini juga 2 minggu setelah pengambilan sel telur. Hal ini yang kita periksa untuk menentukan apakah sudah terjadi kehamilan atau belum. Artinya apakah ada embrio yang menempel di dinding rahim sehingga terjadi kehamilan. Dalam keadaan normal di dalam darah tidak terdapat hormon HCG atau bisa dikata sangat rendah. Artinya kalau hormon HCG ini di bawah 5 itu artinya tidak terjadi kehamilan, artinya tidak ada embrio yang menempel di rahim. Tetapi jika kadar hormon HCG ini di atas 5, itu artinya terjadi kehamilan. Maksudnya sudah terjadi penempelan embrio tidak di dinding rahim. Jadi kadar HCG ini sebenarnya dihasilkan oleh embrio yang menempel di dinding rahim. Dan kemudian embrio ini akan terus berkembang sehingga kadar hormon HCG ini pun akan terus meningkat. Kita biasa melakukan pemeriksaan HCG ini bisa dengan 2 cara, yaitu dari urin yang disebut pemeriksaan secara kualitatif, artinya hasilnya akan menunjukkan 2 garis misalnya, artinya positif hamil, atau hanya 1 garis artinya negatif. Yang dimaksud dengan positif hamil dengan tes urin ini biasanya kalau kadar hormon HCG di dalam darah sudah lebih dari 25 kadarnya, dan itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan urin. Jika kadarnya di bawah 25 walaupun sudah terjadi kehamilan, biasanya belum bisa dideteksi. Untuk pemeriksaan yang lebih akurat, kita biasanya melakukan pemeriksaan langsung dari darah wanita, yaitu dengan pemeriksaan kuantitatif, artinya kita bisa mengetahui dan pasti kadarnya di dalam darah. Biasanya kadar hormon HCG yang menunjukkan kehamilan yang akan berkembang itu adalah di atas 100. Kalau di bawah 100, walaupun itu juga sudah terjadi kehamilan, tetapi umumnya kehamilan tidak akan berkembang lanjut. Kemungkinan kegugurannya besar, atau mungkin kehamilannya bukan di dalam rahim, artinya kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Itu kalau kadarnya di bawah 100, tapi kalau kadarnya di atas 100 menunjukkan peluang kehamilan akan berkembang lebih besar. Tentu hormon HCG ini akan terus bertambah setiap harinya sampai biasanya kehamilan 3 bulan. Kehamilan dari pemeriksaan HCG ini kita sebut kehamilan kimiawi, artinya hanya berdasarkan hormonnya tanpa atau belum bisa kita lihat kehamilannya secara klinis. Kehamilan secara klinis baru bisa kita pastikan kalau kita bisa melihat melalui USG adanya kantong kehamilan di dalam rahim. Mungkin ini bisa kita lihat pada kehamilan sekitar 4-5 minggu. Jadi kehamilan secara klinis baru bisa dilihat dengan USG pada 4-5 minggu. Tapi kehamilan dini bisa kita deteksi dari pemeriksaan hormon HCG dari darah. Nah, apakah kadar hormon HCG ini juga bisa menentukan apakah kehamilan ini tunggal, artinya 1 atau kembar? Itu tidak bisa kita pakai sebagai acuan. Walaupun kadar hormon HCG-nya tinggi, tidak berarti bahwa kemungkinan kehamilannya kembar. Ini biasanya pada program inseminasi karena ada 2 sel telur yang tumbuh, bisa saja terjadi kehamilan kembar, atau pada bayi tabung kalau kita masukkan embrio atau transfer embrio lebih dari 1, tentu memang ada peluang untuk kehamilan kembar. Tapi kita tidak bisa menentukan
kembar atau tunggal hanya dari tinggi rendahnya kadar hormon HCG, tapi harus dengan pemeriksaan USG dengan melihat adanya 2 kantong janin atau lebih di dalam rongga rahim. Jadi pada dasarnya HCG hanya bisa menentukan bahwa sudah terjadi penempelan embrio di rahim, artinya sudah terjadi kehamilan. Dan sebagian kita bisa memakai untuk memperkirakan kelangsungan kehamilan, tapi tidak bisa dipakai untuk menentukan jumlah kehamilan, artinya tunggal atau kembar. Nah, informasi ini mungkin bisa menambah pengetahuan bagi pasangan suami istri mengenai pemeriksaan kadar hormon HCG ini. Jika ada yang punya pengalaman dengan beta HCG ini, apakah kehamilannya kemudian di dalam kandungan atau di luar kandungan dengan kadar beta HCG tertentu, atau apakah kehamilannya kemudian atau kemudian mungkin bisa berkembang dengan bagus sampai melahirkan dengan kadar hormon HCG tertentu pada awal kehamilan, mungkin bisa menceritakan pengalamannya di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis.